Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Fani Kartikasari. Biasanya dipanggil Fani. Aku dari Matematika 21. Oke, langsung saja. Ini tutorial pertama gitu ya. Tutorial kimia 1A. Nanti kita bakal bahas beberapa soal gitu. Materinya bab 1 dan bab 2, unsur senyawa dan sistem periodik, sama mol dan stoikiometri. Oke, langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini kita dikasih grafik gitu ya, grafik jari-jari atom. Di sini ada Na, oke, di sini ada N, bentar-bentar. Di sini ada Na, sini jari-jarinya gitu ya. Nah, pernyataan yang benar tentang grafik jari-jari atom tersebut adalah, ini kita cek satu-satu aja opsinya. Yang dari opsi A, titik A adalah jari-jari atom Li. Yang A, yang ini ya. Nah, kalau dilihat Na-nya itu 1, sedangkan kita tahu bahwa Li itu Na-nya 3 gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Titik B adalah jari-jari atom Na. B ini. Dan kita juga tahu bahwa Na itu jari-jari em, nomor atomnya itu adalah 11 gitu. Jadi ini juga kurang tepat. Grafik A ke B, jari-jari atom unsur periode 1. Nah, ini sebagai mengingat materinya aja. Misalkan ini tabel periodik gitu ya, teman-teman. Nah, kalau ditanya jari-jari atom dari kiri ke kanannya, itu jari-jarinya cenderung menurun gitu ya, cenderung mengecil. Sedangkan jari-jari dari atas ke bawah, jari-jarinya itu cenderung membesar. Karena apa? Karena kulitnya juga bertambah gitu ya. Nah, dari A ke B itu relatif naik ya gitu ya. Sedangkan dalam suatu, kalau misalnya kita merujuk ke pembahasan pembahasan ini, dalam satu periode itu dari kiri ke kanan harusnya jari-jarinya mengecil gitu. Dan lagi-lagi karena kita tahu bahwa periode 1 itu cuman ada unsur H sama He gitu ya. Jadi A, B, C, B itu udah nggak di periode 1 lagi. Jadi ini opsi C juga kurang tepat. Dan grafik B ke C, jari-jari atom unsur golongan 1A. Nah, golongan 1A artinya kalau misalnya dari atas ke bawah, itu harusnya meningkat gitu ya. Sedangkan B ke C itu relatif menurun, cenderung menurun. Oke, jadi ini juga kurang tepat. Grafik B ke C, jari-jari atom unsur periode 2. Nah, ini periode 2 itu kita tahu dari Li sampai ke Ne gitu ya. Nah, dalam satu periode kita tahu bahwa jari-jari itu semakin mengecil. Nah, seperti yang teman-teman lihat di grafik juga itu semakin kecil gitu ya. Nah, jadi ini opsi jawabannya. Kita next. Soal yang kedua, nilai energi pengionan pertama sampai dengan keenam suatu unsur pada golongan utama berturut-turut adalah 738, 1451, 7733, 10.543, 13.630, dan 18.020 kilojoule per mol. Nah,
Energi pengionan pertama itu apa? Itu maksudnya energi yang dibutuhkan gitu ya. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Artinya apa? Nanti kalau melepaskan satu elektron, dia jadi plus satu. Lepaskan lagi satu lagi jadi plus dua gitu ya. Jadi ini energi 738 merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dan membentuk ion bermuatan plus satu. Di sini juga plus dilepaskan satu lagi jadi plus dua, plus tiga, begitu seterusnya. Nah ini eh, caranya gimana? Sebagai pengetahuan juga buat teman-teman ya, kalau misalnya atom dalam bentukan stabil, itu kalau misalnya atom ya, muatannya itu stabil, dia kalau melepaskan satu lagi elektron, itu cenderung lebih membutuhkan banyak energi gitu. Sedangkan kalau misalnya atom itu belum dalam keadaan stabil, eh, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron itu cenderung lebih dikit karena suatu atom itu cenderung menyukai keadaan-keadaan stabil gitu ya. Nah, di sini untuk melepaskan satu elektron itu dia butuh 738. Oke, ini 738. Untuk melepaskan satu elektron lagi, itu dia butuh, caranya adalah mengurangkan angka ini dengan angka ini gitu ya. Kalau kita kurangkan 1451 dikurang 738, 712. Ini ke sini, 7733 dikurang 1451. 6282. Sebenarnya teman-teman bisa lihat aja ya, di sini ke sini juga nanti paling bedanya kayak 3 ribuan gitu. Ini juga gitu. Jadi energi yang dibutuhkan paling banyak, paling besar itu adalah ketika dia melepaskan dari posisi yang awalnya plus 2 melepaskan satu elektron lagi ke plus 3. Itu artinya bentukan di plus 2 ionnya itu bermuatan plus 2 itu adalah yang stabil. Jadi kalau dia melepaskan satu elektron lagi, itu dia butuh lonjatan energi yang besar gitu. Artinya ya gini kayak dia butuh 6.000 gitu. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya dia cuma butuh 700, 712 gitu ya. Jadi ini jawabannya B. Next, inilah soal yang ketiga. Pada suhu dan tekanan standar, gas CO2 dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida sehingga terjadi reaksi. Kalsium hidroksida. Jika pada reaksi itu dihasilkan 10 gram N8CaCO3, maka volume gas CO2 bereaksi sebanyak. Kita perlu bikin reaksinya dulu. Persamaan reaksinya CO2 ditambah CaOH kali menghasilkan ini ya. Ini 10 gram yang ditanya volume gas CO2 yang bereaksi sebanyak. Oke.
perlu diperhatikan apakah reaksi ini udah setara. Oke, udah ya. Nah, pertama-tama kita cari dulu mol CaCO3 yang dihasilkan itu berapa. Cara rumus mol adalah massa per mr gitu ya. Nah, jadi mol CaCO3 sama dengan 10 gram per mr. mr CaCO3 sama dengan, hitung dulu, 40 ditambah 12 ditambah 48. 100. Di 0,1 mol gitu ya. Jika kalau misalnya mol CaCO3 itu 0,1 mol, otomatis mol dari NCO2 itu juga sama dengan mol dari CaCO3. Karena di state di soal bahwa CO2 itu, oke, nggak ada ya. CO2 dialirkan ke dalam larutan jenuh kalsium hidroksida sehingga tidak terjadi reaksi. Oke. Segitu aja cukup. Jadi NCO2 itu 0,1 mol juga. Di sini kita dikasih kata kunci pada suhu dan tekanan standar. Artinya apa? T-nya itu 273 dan tekanan standar 1 atm. Pada kondisi ini, 1 mol gas itu sama dengan 2,4 liter. Jikalau mol CO2 di sini 0,1, artinya volume CO2 yang bereaksi adalah 0,1 dikali 2,4. Jawabannya 2,24 liter. Oke, next ke soal ini. Besi terdiri dari 4 isotop. Oke. Dengan persen kelimpahan dan massa atom yang diberikan sebagai berikut. Tentukan massa atom rata-rata besi. Nah, ini caranya itu kita jawab yang A dulu. Massa sama dengan ini, kita tinggal ngaliin aja ya persen kelimpahannya dengan massa atom. Jadi ini 5,8/100 kali 53,9396 tambah 559349 ditambah 2,2 dikali 56,9354 tambah 0,28 dikali 57,9333.
Dapatnya 55,84. Karena di sini samain satunya. Oke. Ini jawaban yang A. Lanjut ke yang B. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam isotop yang paling melimpah. Di sini kita tahu yang melimpah itu ini ya. Nah, eh jumlah proton. Nah, ingat teman-teman, ini jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Nah, kalau dilihat di tabel periodik, Fe itu nomor atomnya 26. Oke, jadi protonnya adalah 26 gitu ya. Sedangkan elektron, karena ini nggak ada muatan gitu ya, artinya netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron dalam kondisi netral tanpa muatan, jadi elektronnya juga 26. Tinggal kita mencari neutron. Neutron sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massanya berapa? Nomor massanya yang ini ya. Yang apa sih? Yang ini. Oke. Fe56, nomor massanya 56 dikurang nomor atom 26. Jadi 30. Oke, ini jawabannya. Kita lanjut yang ke C. Tentukan rumus kimia senyawa besi 2 oksida. Besi 2 oksida artinya Fe ini merepresentasikan muatan atom Fe-nya ya, gitu ya. Dalam senyawa tersebut dia kalau dipecah Fe itu memuat berapa? Muatannya itu berapa gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di sini Fe2 dan O itu biasanya 2 min gitu ya. O2 min. Ini 2 berarti udah jawabannya FeO. Sedangkan di sini Fe oksida O-nya itu 3, Fe-nya itu 3. Itu artinya eh di sininya 2, di sininya 3 gitu. Kenapa? Fe-nya itu bermuatan plus 3. Plus 3 kalau dikaliin 2 itu jadinya plus 6. Sedangkan O itu kan muatannya minus 2, jadi dikali 3 juga minus 6. Biar dia netral gitu ya. Sama dengan besi sulfat. Sulfat itu SO42 minus. Nah, jadi Fe-nya sama kayak tadi. Fe2 SO4 3 gitu. Kalau dikaliin Fe itu tadinya 3 plus dikali 2 jadi plus 6. SO4 tadinya 2 minus kan ya. Dikali 3 jadi minus 6. Plus 6 minus 6. Oke, jadi netral gitu ya. Nah, ini jawabannya. Ini ke sini. Ke sini. Oke. Next, soal selanjutnya.
Satu senyawa mengandung 32% C, atom C, 42,66% atom O, 18,67% atom N, dan 6,67% atom H. Berat molekul kira-kira ada 75 gram. Tentukan rumus molekul dari senyawa ini. Untuk menentukan rumus molekul, kita di sini juga dikasih tahu massa molekulnya. Itu 75 gram totalnya ya. Nah, jadi 32% ini kan kayak semacam masanya gitu kan ya. Persenan massa dari atom C. Itu artinya atom C, massa atom C ini bisa dicari dengan massa C itu sendiri adalah 32% dari 75 gram. Sedangkan massa bagi O itu 42,66% dari 75. Ini berarti kalau dicari 0,32 dikali 75, 24, 0,4266 kali 75, 31,9, 32 gitu ya. 0,1867 kali 75, 14, dan 6,67, 5. Dari massa kita perlu nentuin molnya. Oke. Kita nentuin mol C sama dengan ini, mol sama dengan gram per massa per mr. Berarti 24 per mrc sama dengan 12. Jadi molnya 2, mol O sama dengan 31,9 per 16 ya. Ini nanti dapatnya 1. Kalau kita buletin gitu ya, ini dapatnya 2. Nanti itu sebenarnya 1,99 gitu, jadi
2, sedangkan yang ini, oh ya, sebaiknya itu jangan dibikin 2 dulu ya. Eh, ini juga sebaiknya kalau di ujian itu diminta beberapa angka di belakang koma gitu ya. Bentar. Ini 31,9 9 bagi 16 dan nanti dapatnya 1,998. Ini mol. Begitu juga dengan N. 14 dibagi 14 sama dengan 1. Nah, yang H, mol H sama dengan 5. Nah, kalau kita bandingkan C banding O banding N banding H gitu ya. Ini 2 banding 1,9 dibanding 1 dibanding 5. Nah, angkanya udah kayak mulai terbentuk gitu ya. Jadi ini 2, 2, 1, 5. Jadi, rumus molekul senyawa ini adalah C2O2NH5. Begitu. Kalau mau nyusun ulang gitu ya, biar bagus saja kelihatannya. C2, H5, O2N. Oke, kita next ke soal berikutnya. Ini soal pelapukan kertas. Ini kita langsung saja melihat reaksi yang dikasih. Dietilseng bereaksi dengan oksigen atau air, menghasilkan zat O yang bersifat basa. Oke, kita punya dua reaksi di sini. Pada permukaan kertas, banyak 6,17 gram uap di etil eseng habis bereaksi dengan campuran uap air dan oksigen. Oksigen reaksinya sudah diketahui dan uap air juga sudah diketahui. Reaksi ini menghasilkan 1,76 gas CO2, maka massa gas etana yang terbentuk adalah. Di sini kita nyari dulu berapa mol dietilseng yang kita reaksikan. Ini karena kita udah ketahui gramnya ya, masanya berarti 6,17 per mr dari senyawa tersebut. 12 kali 4, 48 ditambah 10 ditambah 65,38. 0,4 aja gitu ya. Ini jawabannya adalah 0,04. Bentar, 0,05 ding. 0,04. Oke, ini jawabannya 0,05. Gas CO2 yang dihasilkan 1,76. Berarti sebagai ini kita cari aja dulu NCO2 itu 1,76 dibagi 12 ditambah 32.
Jawabannya 0,04 gitu. Di sini kita mau nulis ulang lagi reaksinya. 2Zn ditambah 7O2 menjadi ZNO 4CO2 ditambah 5H2O. Oke. Teman-teman perhatikan CO2 yang dihasilkan itu hanya di reaksi pertama. Artinya ini CO2, mol CO2 tadi 0,04 mol gitu ya. Dan artinya di sini yang bereaksi itu udah ada 0,01. Oke. Sedangkan kita punya diethylseng itu 0,05 mol gitu ya. Berarti untuk reaksi yang kedua, C2H5 2 kali Zn tambah H2O NO ditambah 2C2H6. Karena dia habis bereaksi, artinya di sini yang bereaksi itu 0, tadi 0, digeser dulu 0,05 dikurang 0,01 artinya 0,04 gitu ya. Kalau di sini 0,04 artinya mol di sini mol C2H6 adalah 0,0 kali 2 0,8 gitu. Yang ditanyakan massa gas etana. Mol itu rumusnya massa per mr. Kita nyari massa, berarti massa C2H6 itu adalah molnya dikali mr. Untuk molnya 0,08 dikali mr-nya 24 ditambah 6. 0,08 dikali 30 ini 2,4 gram. Oke, jawabannya yang B gitu ya. Senyawa LXO3 sebanyak 4,9 gram dalam keadaan kering dan murni dipanaskan membentuk membentuk gas oksigen bentuk gas oksigen dan padatan LX sebanyak segini. Oke, berarti bikin LXO3 dipanaskan gitu ya. Oke, dipanaskan. Jadinya O2 ditambah OX. Ini samakan jadinya 3/2. Ya udah kita kali aja gini. Ini 4,9 gram bentuk 1,92 gram oksigen dan 2,98 gram. Jika padatan LX ditambahkan AgNO3 terjadi reaksi sempurna membentuk AgX sebanyak 5,7 gram. Oke. Dari molnya dulu. Mol dari LXO3 itu adalah
Artinya di sini kita cari dulu mol dari O2 itu sendiri 1,92 dibagi 32. Dapatnya 0,02875. Nah, sebentar ding, aku salah ngitung. 1,92 dibagi 32. Jadinya itu 0,06 mol gitu ya. Kalau di sini 0,606 mol, berarti di sini 0,04 mol. Sesuai dengan koefisiennya gitu ya. Oke. Itu artinya Lx juga nanti 0, boleh saja kalau mau 0,04 mol juga. Nah, padatan Lx ditambahkan AgNO3. Lx ditambah AgNO3 menghasilkan AgX tambah LNO3. Itu ini 5,7 gram. Karena ini Lx-nya itu adalah 0,4 mol, artinya mol AgX itu juga sama dengan mol Lx sama dengan 0,04 mol gitu ya. Sedangkan kita tahu mol AgX sama dengan 5,7 per Ag, MrAg itu 108 ya. MrAg, oh ya ini 108 ditambah ARX. Oke. Sama dengan 0,04. Ini kalau dicari dapatnya ARX itu adalah 34,5. Oke. Nah, kita udah dapat ARX-nya 34,5. Oke, antara ini sama ini gitu ya. Kalau gitu, kalau kita udah dapat ARX-nya itu 34,5, kita tinggal nyari yang L. Caranya gimana?
kita di sini, nah ini LX, kita ambil yang mudahnya aja. Di sini LX, ini 0,04 tadi ya, mol gitu. Jadi mol LX sama dengan massa LX per MR. Masanya tadi 2,98 per MR-nya, artinya 34,5 ARX. 34,5 ditambah AR-nya L. Itu tadi 0,04 ya. Nah, dari sini kita bisa dapetin ARL. Kita masukin ke kalkulator. 2,98 dikurang 0,4 dikali 4,5 bagi 0,04. Oke, dapatnya 40. Nah, jawabannya B. Oke, udah begitu beberapa soal tutorial yang pertama ini. Semoga teman-teman bisa paham gitu ya. Dan tentunya teman-teman harus berbanyak latihan soal, perlancar make kalkulatornya. Terus ya semangat buat teman-teman TPB-nya. Semoga nilai-nilai kuis kalian, ujian kalian itu bagus gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton. Bye-bye. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.